Komitmen mutu terdiri dari dua kata, komitmen dan mutu. Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain. Sedangkan mutu adalah ukuran relatif atau kualitas suatu nilai. Jadi, komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Nilai komitmen mutu ada 4: 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Inovasi, 4. Mutu. Baik, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Sedangkan efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalani. Sedangkan inovasi adalah kreativitas, daya cipta, serta inisiatif yang kuat yang mampu menghasilkan sesuatu baik secara materi ataupun non-materi dan dianggap lebih baik dari penemuan yang sudah ada sebelumnya. Baik, mutu adalah ukuran relatif dari suatu kebendaan ataupun kualitas. Baik, implementasi efektivitas dalam pekerjaan adalah melakukan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati dan saling bekerja sama dengan rekan kerja lainnya. Adapun indeks indikator efektivitas kerja adalah 1. Transparansi tujuan yang ingin diperoleh, 2. Transparansi strategi untuk memperoleh tujuan, 3. Mekanisme analisa serta perumusan kebijakan yang kukuh, 4. Perencanaan yang mendetail, 5. Pembuatan program yang sesuai, 6. Adanya sarana serta prasarana, 7. Implementasi efektif yang efisien. Apabila pengimplementasian program tidak efektif serta juga efisien, maka organisasi tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Terakhir, penerapan sistem pengawasan serta pengendalian. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengaturan serta juga pencegahan kemungkinan terjadinya penyimpangan program saat dilaksanakan, sehingga ke depan tujuan perusahaan dapat dicapai. Adapun dimensi efektivitas kerja adalah 1. Keterlibatan, 2. Konsistensi, 3. Kemampuan adaptasi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja adalah waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan, lingkungan kerja. Alat ukur efektivitas kerja: pertama, kemampuan menyesuaikan diri, kedua, prestasi kerja, ketiga, kepuasan kerja. Baik, pengimplementasian efisiensi selanjutnya adalah tidak melakukan pemborosan waktu kerja. Dengan mengikuti rutinitas, mempertahankan jadwal yang sudah dibuat, dan mengembangkannya secara ketat akan membuat kita lebih fokus pada pekerjaan kita. Rutinitas akan membuat kita menjadi lebih disiplin. Konsentrasi kita akan meningkat karena waktu kita akan terbagi. Tetapi jika kita tidak mengikuti rutinitas dan tidak memiliki manajemen waktu, maka itu artinya kita tidak melakukan keadilan terhadap pekerjaan kita. Cobalah untuk mempertahankan rutinitas jadwal dan ikuti setidaknya untuk mengingatkan Anda agar tidak terganggu. Penting untuk dipahami bahwa kita tidak dapat bekerja dan bekerja sepanjang waktu, tetapi kita bekerja dengan fokus, menyeimbangkan pikiran dan berkonsentrasi pada pekerjaan, mengikuti rutinitas jadwal, dan mematuhi disiplin. Baik, inovasi menggunakan teknologi e-absensi. Adapun keuntungan organisasi memiliki kelebihan: 1. Minim kecurangan,
2. Membuat karyawan lebih produktif. Dengan aplikasi absensi, karyawan yang bekerja mobile bisa menghemat banyak waktu tanpa perlu ke kantor hanya untuk absen, lalu kembali lagi ke tempat mereka bertugas. Sehingga daripada membuang waktu di jalan, karyawan bisa lebih produktif dengan fokus di tempat mereka bekerja dan mencatatkan kehadiran lewat aplikasi. 3. Lebih efisien dari segi biaya. Absensi online tidak membutuhkan perangkat fisik mesin absensi dan pemasangan sistem seperti fingerprint, sehingga akan menghemat pengeluaran perusahaan dalam instalasi dan biaya perawatan maintenance. Misalnya, tidak perlu memasang dan membeli pencatat kehadiran setiap mereka bekerja. 4. Memudahkan analisa data kehadiran. Aplikasi absensi memberikan informasi kehadiran karyawan real time. Sambil meeting di kantor kita bisa mengetahui saat itu juga karyawan tidak masuk hari itu. Bahkan saat bertugas dinas luar di kantor, kita bisa memantau siapa dan berapa orang yang pagi ini datang terlambat. Dengan sistem absensi online, kita tidak butuh lagi rekap absensi periodik saat membutuhkan data karyawan kehadiran. Informasi real time sangat berguna jika kita ingin menganalisa data absensi untuk mengambil keputusan yang sifatnya mendesak. Dan yang berikutnya adalah mutu ataupun kualitas dari kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dilaksanakan, memiliki hasil dari kegiatan output maupun outcome dari program yang sudah dijalankan. Demikianlah video-video ini teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.